tentang itu kenapa Itu dipindah di dia ayat ngomong sama 11-nya? siapa? Oke, saya tanya, itu dia Allah ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa Allah? Iya betul Bun, saya bilang kan Dia saya bawa ngomong sama narasi ini siapa? dulu. Saya tanya dia ngomong sama siapa? Jangan ngelak kamu. Saya minta yang pertama bahwa Yesus mengaku dia sendiri adalah Tuhan dan sembahlah dia. Ini pernyataan Yesus langsung ya. Yang kedua pernyataan Yesus untuk bergereja di Bible Kristen itu Bun. Silakan. Oke, jawabannya yang pertama Keluaran 20 ya. Yang pertama jawabannya Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Yang kedua Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Itu jawabannya. Ada lagi? Saya butuh Ada data. lagi pertanyaannya? Tunjukkan datanya, Bun. Tunjukkan datanya. Oke. Anda ada pertanyaan yang lain selain itu? Sabar, itu dulu. Tunjukkan datanya biar saya lihat. Kalau Tadi memang betul, saya dari sepakat dengan kemarin, Anda. Dari kemarin saya sudah tunjukkan, tapi kan Anda menolak. Begini aja, Dari Pak. kemarin itu memang betul, tapi jawabannya itu nggak menyentuh itu, Bu. Oke. Menyentuh. Kira-kira jawaban yang menyentuh kayak gimana? Coba ajarin saya jawaban yang menyentuh. Seperti gini loh, seperti Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku ini adalah Tuhan, ini loh Bun ya, aku ini adalah Tuhan dan sembahlah aku. Langsung pernyataan dari mulut Yesus. Oke. Ini ya, saya wakili Tuhan Yesus ya. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Ayo, sembah Anda. Ayo, sembah saya. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Kenapa Anda nggak mau menyembah saya? Gimana? Kenapa Anda tidak bukan mau menyembah saya? Yesus. Oke. Anda bukan Yesus, yang saya tanya ini Yesus. Allah Anda pernah nggak mengatakan gitu? Akulah Tuhan, sembahlah aku. Oke, sabar, Allah, kamu Anda tunggu. pernah nggak? Saya bantai. Anda buka ya ada. Sebentar, jangan turunkan saya. Silakan. Anda buka di Silakan. surat Taha. Iya, sudah. Sebentar. Di surat Taha ayat yang ke-14. Buka situ. Itu perkataan sebentar, Allah sama Musa. Itu perkataan Allah kepada Musa. Iya, sebentar. Ini kan perkataan Allah. Anda kan bertanya tentang perkataan Allah. Perkataan Allah langsung ke Muhammad lah. Masa sama Musa? Kapan hari Allah ketemu dengan Musa? Sebentar, saya buka. Iya, sebentar. Silakan. Nanti aja ya, Bun ya, kita santai. Ya, santai. Oke, santai. santai. Tap-tap ya, teman-teman. Kalau kamu nggak ya. percaya itu santai. Oke, bantu tap-tap. Itu ada perlu itu. Sebentar ya, Bun ya. Oke. Saya buka di surat Taha dulu biar Bun mengerti ya. Silakan. Saya open cam data saya aja ya. Boleh. Saya tunjukkan dulu. Ini kan seperti gini nih, ayatnya bunyi seperti gini. Adakah pengakuan Yesus di Alkitab kalian itu seperti ini? Sebentar. Ini loh Bun. Apa itu? Bun bisa baca Arabnya? Bun bisa baca Arabnya? Kalau kamu bisa, bacalah. Kamu aja nggak bisa baca Arab. Oke, dengarkan ya Bun ya. Iya. Toha ayat berapa? Toha ayat berapa? 14. Dengarkan dulu. 14. Dengarkan dulu, saya bernarasi. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Bisa didengar, Bun? Silakan. Bun, bisa didengar? Oke, Silakan. saya baca Kamu ini ya. yang tulis. Oh, iya. Dari benar teks ini. Oke. Santai ya. Oke. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Dan artinya sungguh aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Gitu loh Bun, pengakuan saya minta pengakuan Yesus. Coba dari ayat 11-nya. Bunda Bunda kan minta pengakuan Allah tentang itu. Kenapa dipindah di ayat 11-nya? Oke, saya tanya, itu dia Allah ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa Allah? Iya betul Bun. Saya bilang kan Dia saya bawa ngomong sama narasi ini siapa? dulu. Saya tanya dia ngomong sama siapa? Jangan ngelak kamu. Tuh Allah ngomong sama siapa? Berkata itu. Sama iya, siapa? sama Musa. Ini kan data saya yang pertama. Ini data saya.
Saya tanya, di mana pengakuan Allahmu berkata dia Allah sembahlah aku kepada Muhammad, bukan kepada sama Musa. Itu makanya saya bilang, dia tuh di ayat 11-nya, nih ayat 11, ya. Ketika mendatanginya di tempat api, Musa dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu." Itu ngomongnya sama Musa, saya nanya sama Muhammad, coy. Tuh, gitu loh. Jangan menarasikan sesuatu ya yang tidak kamu ketahui. Itu kan karena Keluaran 20 itu juga Tuhan Yesus ngomong sama Musa. Itu udah ya, jadi kebodohanmu di sini udah kelihatan kan. Kamu tidak menguasai kitab sucimu. Kalau saya menguasai kitab suci saya. Ya toh? Makanya kamu tanya, di mana Yesus mengaku Tuhan sembahlah aku? Keluaran 20 saya bawa itu kenapa? Karena itu pengakuan Yesus kepada Musa. Sama. Itu. Ya kan? Udah. Ada lagi yang mau ditanya? Yang barulah pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang udah saya jawab, jangan ditanya lagi. Udah kan? Gimana? Masih mau naik lagi? Gak berani dia lagi naik kan? Ya udah. Gitu loh. Itu kan narasi Tuhan Yesus kepada Musa. Oke, halo Ajmi. Halo. Halo. Ya, halo Pak. Halo. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan. Oh iya. Ini nggak buka kamera nggak apa-apa ya? Belum bisa soalnya. Oke, silakan Pak. Manggilnya apa nih Mbak? Apa ini? Silakan panggil aja sesuai nama. Agatha ya. Ya Pak. Agatha ini Katolik atau Kristen? Saya Kristen Ortodoks Pak. Ortodoks ya. Iya Pak. Itu bedanya apa sih? Katolik, Protestan, Ortodoks? Beda yuridiksi aja Pak, beda tempat aja, beda wilayah, gitu, beda baju, beda apa lagi ya, beda muka, nah itu. Gitu, kurang lebih itu gitu. Oh iya. Kalau peribadatannya gimana? Peribadatannya juga sama Pak, satu, yaitu Ekaristi atau perjamuan kudus. Itu lebih ibadahnya orang Kristen Pak. Baptisan, perjamuan kudus itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Apa lagi? Kalau saya lihat di mana Bible itu kata Tuhan itu merujuknya enggak, kalau Tuhan gini aja deh, apa bedanya dalam keimanan Agatha? Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, Bapa itu siapa? Oke, Allah itu hakikat, Bapa itu sebutan dari hakikat Allah itu, Tuhan itu gelarnya. Tuhan itu gelar ya. Iya, Tuhan itu Saya gelar. Beberapa kali lihat itu ya, ada yang buat pendapat ada Tuhan itu sama aja katanya. Kalau Agatha gimana?
Tuhan itu sudah mengalami perubahan definisi ya. Kalau Tuhan itu sendiri artinya adalah penguasa. Nah, sekarang ini definisi Tuhan itu karena bahasa itu berkembang, itu mengalami yang namanya degradasi atau penurunan kualitas. Tuhan itu bisa disematkan kepada seorang laki-laki. Kalau dulu Tuhan itu hanya disematkan kepada penguasa. Gitu. Nah, Tuhan itu adalah penguasa di atas penguasa di bumi dan di langit. Makanya namanya Tuhan. Gitu. Jadi, skup kuasanya itu, kendalinya itu lebih lebar, lebih besar lagi. Tuhan itu merangkum bumi dan sorga. Tetapi kalau tuan-tuan yang lain itu hanya di beberapa tempat saja. Begitu, Pak. Ini ya, Tuhan itu belum tentu Tuhan, tapi Tuhan sudah pasti Tuhan gitu atau gimana? Ya, bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Azmi? Kalau dari apa ini tema ini, Oke. ini gimana ini? Itu adalah bentuk pertanyaan dari Tuhan. orang-orang. Ya, ini adalah bentuk dari pertanyaan orang-orang tuli dan orang-orang yang tidak berakal. Itu. Mereka selalu mempertanyakan ketuhanannya Tuhan Yesus. Iya, orang tuli itu memang selalu mempertanyakan itu, Pak. Padahal dia juga sudah mendengar bahwa Yesus itu Tuhan. Dan secara akal pun dia sudah tahu bahwa kuasanya dia itu adalah kuasa Tuhan. Gitu. Jadi saya mewakili pertanyaan orang-orang tuli. Gitu. Kuasanya Yesus, kuasanya Tuhan. Maksudnya kuasa yang apa nih? Apa? Maksudnya kuasa yang apa? Soalnya Ya, kan kuasa Yesus itu di bumi dan di sorga, bahkan di dunia orang mati. Yesus itu berkuasa atas segala-galanya. Gitu. Ya, ketika dia membangkitkan orang mati, ketika dia juga bangkit dari antara orang mati, itu menunjukkan kuasa Tuhan. Itu menunjukkan kuasanya itu tidak bisa dimiliki oleh penguasa-penguasa lain. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu tidak bisa bangkit sendiri. Bahkan Tuhannya Amon-Ra pun tidak sanggup membangkitkan dia. Gitu. Jadi dia membuktikan bahwa kuasanya itu nyata, bukan hanya omon-omon. Gitu. maksudnya kuasa bangkit dari kematian itu ya. Iya, dia sendiri tidak bisa bangkit dari antara orang mati kan, Fir'aun itu. Dia mengaku dirinya Tuhan. Tetapi dia sendiri tidak mampu membangkitkan dirinya yang mati. Termasuk si Sai Baba ini. Dia ngaku-ngaku membangkitkan orang mati, tahu-tahu dia mati. Itulah kayak Yesus mati juga kan. Itu. Nah, sabar, jangan nyela dulu, ini memang nggak ada adabnya. Ya, mempertaruhkan dirinya selalu. Ada adabmu gitu. Ya, si Sai Baba itu juga dia mati nggak bisa bangkit sendiri. Jadi Tuhan itu harus membuktikan dirinya membangkitkan orang mati. Karena gini Pak, kalau dia mengatakan membangkitkan orang mati, ya kan, membangkitkan orang mati, itu dia bilang adalah kuasanya. Dia juga harus membuktikan itu pada dirinya sendiri, menguji kepada dirinya sendiri, apakah dia bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus itu tidak hanya membangkitkan saja, tetapi dia pun bisa juga membuktikan kepada dirinya sendiri. Gitu. Seperti itu Pak Azmi. Mati suri itu gimana? Bisa nggak? Oke, kalau orang mati suri, mati lagi nggak? Apa dia hidup selama-lamanya? Itu dia. Ya toh, kebangkitan Yesus itu mati satu kali dan tidak mati lagi. Kalau mati suri itu, taruhlah dia mati suri. Habis itu, dia mati lagi kan? Dia tidak hidup kekal, dia tidak hidup selama-lamanya. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan berhala. Ini cuma Tuhan omon-omon gitu. Gitu. Ya. Seperti itu Pak. Terus, jadi harus juga diuji kepada dirinya sendiri. Apa lagi Pak? Kan ada keyakinan dogma Kristen itu bahwa Yesus mati untuk
menebus dosa, tapi dalam pengajarannya Yesus itu mengajarkan pengampunan. Itu gimana? Gimana? Ulang, Pak. Maaf, sorry. Iya, dogma Kristen itu kan bahwa Apa? Yesus untuk menebus dosa manusia, tapi dalam pengajarannya sebagai nabi itu dia mengajarkan adanya pengampunan, artinya tanpa harus penebusan itu bagaimana? Pengampunan ya melalui penebusan lah. Tidak ada pengampunan kalau tidak ada kurban. Pengampunan itu baru ada ketika ada kurban. Jadi pengampunan itu adalah penghapusan dosa. Dosa itu hanya bisa dihapus dengan cara mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu baru dihapus. Itulah keadilan Tuhan. Tapi ada itu di Bible itu Apa tuh? bahwa dosa seorang anak tidak bisa digantikan dengan digantikan oleh ayahnya, kan ada itu ya. Betul lah. Makanya nggak bisa. Maksud saya harusnya manusia itu menanggung dosanya masing-masing begitu. Oh, kalau manusia menanggung dosanya masing-masing, bagaimana dia selamat? Apa fungsi Tuhan? Ya kan? Kalau manusia itu berdosa, terus dia nanggung sendiri, berarti nggak ada yang masuk surga. Terus apa gunanya Tuhan? Ocang-ocang kaki. Kalau kita toh menanggung dosa kita sendiri, gitu loh. Gitu, Pak. Logikanya kan seperti itu. Ya itu kembali ke ini ya, keyakinan masing-masing ya. Bukan secara logika sih sebenarnya, Pak. Fungsi Tuhan itu ya, kalau dia kuasa ya sama seperti kita, menurut hemat kita pun yang berkuasa itu harusnya melindungi yang lemah kan. Itulah yang dilakukan Tuhan gitu. Kita ini semua tidak punya kuasa, makanya dia yang kuasa menebus kita semua dari dosa. Minta lapar. Ya itu perbedaan. Kalau di Islam kan adanya pengampunan gitu. Berbuat dosa itu memang sudah kehidupannya begitu. Manusia diciptakan dengan hawa nafsu, pasti berbuat dosa, tempatnya salah, lupa. Makanya Tuhan harus terbuka pengampunannya begitu. Kodrat manusia itu kan diciptakan baik, betul nggak, Pak? Diciptakan Atau baik. kodrat manusia betul. itu diciptakan tidak baik. Oke. Berarti perbuatan baik itu adalah hal yang biasa bagi manusia, betul nggak? Iya betul. Itu adalah lumrahnya seorang manusia. Jadi ketika dia berbuat salah atau berbuat dosa, hukuman apa yang setimpal dengan dosanya? Kalau mengingat Allah itu adil, kalau mengingat manusia itu butuh keadilan, gitu kan? Sebenarnya itu karena perbedaan keyakinan sih. Kalau di Islam kan lebih mudah kelihatannya begitu, tanpa harus repot-repot Tuhan itu. Oke, lebih mudah. Misalnya Bapak mencuri, hukuman apa yang pantas oleh seorang pencuri menurut Anda? Oke, misalnya ada seseorang membunbun gitu kan. Hukuman apa yang pantas terhadap seorang pembunbun gitu? Karena Tuhan itu selain Maha mengampuni, Dia juga kan Maha adil. Keadilan apa yang didapat oleh korbannya dan keadilan apa yang didapat oleh pelakunya? Iya, di Islam juga ada itu namanya hukum kisos atau ya semacam itu. Tadi saya poin kan mengenai penebusan dosa yang tadi itu. Nggak ada dosa ditebus, Pak. Dosa itu bukan ditebus, Pak. Dosa itu diampuni, dihapus. Mengerti tidak definisi ditebus? Ditebus itu artinya digantikan, lalu diambil, betul kan? Diambil dan digantikan. Nah, jadi dosa itu tidak pernah digantikan. Jadi yang ditebus itu adalah manusia.
narasinya juga yang mau saya tanyakan, katanya penebusan dosa, tapi dalam yang saya baca itu Yesus itu di apa ya, difitnah, lebih ke difitnah oleh orang imam-imam Yahudi kan, seperti itu ya, sampai dia itu harus disalib begitu. Enggak. Artinya Yesus itu bukan difitnah. penebusan. Yesus itu tidak pernah difitnah. Orang Farisi itu tidak Ya, suka artinya- dia mendengar mengatakan kebenaran. Ya, intinya begitu. Artinya proses ke penyalibannya itu bukan, kelihatannya ya, kelihatan yang saya baca itu tidak seperti sedang melakukan penebusan dosa, nggak nyambung dengan alur ceritanya begitu. Oke. Bapak tahu arti penebusan? Kurban. Domba tidak Iya, punya saya salah. tahu. Domba tidak punya salah. Tapi dibunuh, disembelih. Itu konsep kurban itu gitu. Manusia berdosa, ya. Dosanya ditimpakan kepada yang tidak bersalah, lalu disembelih. Yesus tidak bersalah, tetapi dosa kitalah semua yang ditanggung sehingga dia dibun-bun. Gimana Anda tidak melihat? Bagaimana Anda tidak melihat pengorbanan di situ? Saya justru jelas-jelas melihat pengorbanan di situ. Dia yang tidak punya dosa, tetapi dibuat menjadi dosa. Oke, berarti Penyaliban di dalam kitab Taurat Musa di Ulangan 21 ini kan sudah dinubuatkan kepada Musa. Musa ini sudah menuliskan tentang Yesus. Kalau ada orang bersalah, dia harus digantung pada sebuah tiang alias disalib. Dia nggak berdosa, saya berdosa, tapi dia yang digantung. Sama seperti domba. Domba nggak ada salahnya. Domba mana ada dia buat dosa. Tetapi dia disembelih. Itu sama korelasinya. Sama maknanya, bahwa yang tidak bersalah dikorbankan. Karena yang berkorban itu harus yang tidak punya dosa. Kalau pendosa dikorbankan untuk pendosa, lah dia aja ada dosanya. Bagaimana? Ya kan? Orang berdosa, ibarat kata orang punya hutang membayar hutang, itu tidak bisa terjadi. Sementara dia punya hutang, tapi dia sok-sokan membayar hutang orang lain. Kan seperti itu. Dosa itu adalah hutang. Oke. Kemudian ini, seandainya memang misinya untuk penebusan dosa, Bukan penebusan mengapa- dosa, Pak. Bukan penebusan dosa. Penghapus dosa. Menebus manusia dari dosa. Ini Oke, kata paham. yang salah. Oke lah, terserah. Maksud saya begini, ketika penyaliban itu diartikan demikian, lantas mengapa ketika Yesus ingin ditangkap, dia memohon dilepaskan dari cawan itu, ya kan? Di Bukit Getsemani kan Yesus minta dilepaskan, dibebaskan dari itu. Artinya dia takut Ingat, di akhir doanya kan, Bapa, andai cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, di dalam kemanusiaannya dia seturut. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, dia itu menjadi sama seperti kita. Makanya kenapa dia harus dilahirkan? Tidak langsung menjelma jadi manusia aja. Karena dia juga mau menerima kodrat dari kemanusiaan itu. Yaitu apa? Takut menghadapi kematian. Itu. Ya, karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia juga mendapatkan keadaan yang sama dengan anak-anak dari darah dan daging itu. Supaya melalui kematiannya, dia memusnahkan ia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sebab orang-orang itu takut pada kematian. Makanya kenapa dia harus dilahirkan? Karena dia kalau menjelma langsung jadi manusia, dia udah pernah. Kepada Abraham, dia sudah langsung menjelma kepadanya. Ya, menampakkan diri dalam rupa manusia. Tapi dia tidak merasakan kodratnya manusia. Makanya Yesus itu sengaja dia mengambil kodrat manusia, dilahirkan, supaya dia benar-benar menerima kodrat yang dari manusia itu sepenuhnya.
Itu. Jadi ketika di Taman Getsemani, wajar dia melakukan itu. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut melaksanakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Jelas ayatnya. Berarti Seperti itu, Pak. jadi mana? Jadi takut. Karena gitu. dia sudah mengambil kodrat manusia, ya kodrat manusia itu dia juga dapat bagian itu. Nih, saya kasih ayatnya. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Nih, yang saya katakan tuh ada ayat. Nih. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga mendapatkan sama, menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan ia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya akan maut. Ini makanya dia dilahirkan, ya. Ibrani 4 ayat 15. Nih. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai, namun ia tidak berbuat dosa. Ini. Begitu. Jadi kenapa dia ketakutan? Ya, karena dia sudah mengambil kodrat manusia itu, tetapi dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ini ayatnya, Pak. Ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu, ya, supaya dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini. Itu. Jadi dia itu mengalahkan dosa itu dalam daging. Karena dosa Adam dan Hawa itu adalah tidak taat. Tidak taat kepada perintah Allah. Dia sengaja mengambil kodrat manusia dan mengalahkan ketidaktaatan dengan ketaatan. Itu, Pak. Mungkin Bapak tidak mengerti akan hal ini, ya. Penjelasannya ini agak ini, ya, bagi Anda. Padahal saya sudah menggunakan bahasa yang simple gitu. Jadi dia itu adalah Allah. Allah yang mengambil kodrat manusia. Ini dulu yang harus kita ketahui. Ini dulu yang harus kita kenali. Bahwa dia itu adalah firman Allah. Terus, oke. Kemudian ini, Pak, kan sering orang Kristen bilang Yesus itu jelmaan gitu ya dari Allah itu sendiri, benar nggak? Allah menjelma menjadi manusia, bukan jelmaan Allah. Allah itu istilah yang aneh. Allah bukan jelmaan Allah. Iya. Terus berarti ada harusnya satu tokoh gitu kan, tapi dalam yang tertulis itu mereka terpisah gitu antara Yesus dan Allah itu. Kalau terpisah Allah itu nggak bisa ngomong dong. Nggak pernah. Justru Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Terus tiba-tiba Anda mengarang cerita terpisah. Ini kenapa hidup Anda ini penuh dengan karangan gitu? Kalau Allah terpisah dari firman-Nya, bisu dong Allah itu. Sementara Bapa itu bisa berfirman gitu. Ini kan kekocakan yang hakiki gitu loh. Siapa yang menarasikan Allah terpisah? Orang gila mana yang mengatakan Allah terpisah dari firman-Nya? Ya, tadi aja waktu di Taman Getsemani Yesus berdoa. Itu kan menunjukkan berdoa dengan terpisah apa hubungannya? Ya, ada yang berdoa, ada yang dimintai doa. Berarti di situ kalau seandainya Yesus itu satu, berarti Anda nggak paham tadi. Berarti Anda nggak paham dia sudah mengambil kodrat manusia.
Tadi saya jelasin panjang lebar, telinga Anda hilang tiba-tiba jadi budek. Ketika sudah Anda tahu kan dia Allah mengambil kodrat manusia, saya manusia mengambil. Berarti saya Kok dia, tambahkan, Mas? ya HP ini bukan saya, tapi satu gitu loh. Aduh, ini udahlah Pak, Bapak tanya yang ringan-ringan aja Pak, Bapak nggak nyampe otaknya. Coba sekarang saya tanya Anda gini aja deh, nanya sekarang aja deh. Allahmu bisa membangkitkan orang mati nggak? bisa. Siapalah orang mati yang udah dibangkitkan dia? Nggak Gimana? ada. Siapa satu orang mati yang sudah dibangkitkan dia? Orang yang sudah dibangkitkan banyak, bukan cuma Yesus. Orang mati yang sudah dibangkitkan Allahmu itu siapa? Pakai real aja lah. Kamu kalau bilang Yesus karena Quranmu bilang Allah itu mengangkat Isa, tidak mematikannya. Ini jangan ngarang lagi Bapak. Karena Isa itu nggak mati dalam perspektif Anda. Ya loh? Siapa? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak usah dipaksain Pak. Nanti sakit. Ada, namanya Nabi Uzair. Siapa itu Uzair? Ezra. Ezra? Ya. Siapa itu Ezra? Nabi di dalam kerajaan apa itu? Emangnya Allah punya nabi namanya Ezra? Iya, kalau dalam tradisi Islam namanya Uzair, kalau di Alkitab mungkin namanya Ezra. Jangan disama-samain dong nebeng. Oke, Ezra kata kamu pernah mati. Kayak gimana kisah hidupnya? Kok bisa dia dimatikan terus dihidupkan? Coba Ezra yang diinin. Coba. Saya penasaran juga nih. Soalnya di dalam kitab kami, kitabnya Yahudi juga, Ezra itu nggak pernah dibangkitkan. Coba tunjukkan dulu Ezra. ayatnya Pak di Quran. Di Uzair itu dibangkitkan. Di Quran dulu, di Oke. Quran. Oke, sebentar ya. Oke. Oh my god. PS berapa, Pak? Bang Kamboja, jaga aja lu Bang Kamboja. Ini ya, aku kasih info buat teman-teman Kristen ya. Ezra itu tidak pernah dipanggil nabi, tetapi dia imam. Ini satu aja. Ini juga untuk teman-teman Kristen. Siapa tahu ada teman-teman Kristen yang nggak tahu ya. Ezra itu bukan pernah, bahkan tidak pernah disebut nabi, tetapi seorang imam. Oke. Imam apa? Aduh, ini orang yang nggak tahu Taurat ini nanya lagi. Imam itu adalah orang yang bertugas di Bait Allah, ya, yang menyerahkan kurban. Ezra ini hidup di zaman pembuangan di Babel. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 259. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 259. 259. Oke.
Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, telah roboh menutupi atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitnya kembali. Dia Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sesungguhnya engkau tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makananmu dan minumanmu yang belum berubah. Lihatlah keledaimu. Kami akan menjadikanmu suatu tanda bagi manusia. Lihat tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Di mana Ezranya, Bang? Hah? Di mana Uzairnya di sini mana? Ezra. Siapa ini? Uzair ini siapa ini? Nggak ada di sini. Hah? Tafsir. Soalnya tidak disebutkan namanya di situ, cuma kalau dikaitkan. Allahmu menurunkan kitab tafsir. Kan tidak semua yang dikisahkan harus dijelaskan namanya. Yang terus diambil, bagaimana kamu mengenal? Sebentar. Lalu bagaimana kamu mengenalnya? Bagaimana kamu mengenal begini, nama Uzair sementara tidak ada nama Uzair? Bukan tidak akurat. Kenapa di situ tidak disebutkan nama? Karena poin yang ingin disampaikan bahkan dalam di dalam Al-Quran itu tafsirnya tentang pun, kekuasaan. oke, ini saya lihat ya. Ini saya baca tafsirnya ya, tafsir Wajiz. Ini juga tidak menuliskan namanya Ezra. Namanya Uzair pun tidak ada di tafsirnya nih ya, tafsir Wajiz. Nih ya. Aku melihat suatu negeri. Nih, nggak ada, ini tafsir nih, saya baca tafsirnya. Ya, nih. Ini tidak ada dikatakan Uzair. Seperti cerita orang melewati suatu negeri. Ini apa lagi nih? Ini menceritakan apa ini? Seperti. Di mana, Pak? Ya udah. Di tafsirnya aja nggak ada gitu loh. Jadi kalau masih penasaran tinggal cari siapa. Bukan masalah penasaran, Pak. Bukan masalah penasaran ya. Seolah-olah si penafsir ini lebih jago daripada Tuhannya sendiri gitu loh. Nih, saya cari lagi nih tafsir Tahlili. Nggak ada juga Uzair ya. Kalian ini gimana ya saya bilang ya? Menarasikan sesuatu tapi kayak teka-teki, orangnya, informasinya nggak ada. Seriusan, Ya, ini dua tafsirnya saya lihat nggak ada nama Uzair di sini. Oke, satu hal lagi yang saya kasih tahu ya. Oke, satu hal lagi ya yang saya kasih tahu ya Pak. Ezra di dalam kitab kami itu seorang imam, bukan nabi Pak. Saya kasih tahu Anda. Ezra dalam iman kami dan iman Yahudi, ya, itu seorang imam, bukan nabi. Ini pun salah lagi, makanya saya bilang, nih banyak anehnya gitu loh. Di sini juga nggak ada narasi dia mati, bangkit lagi. Imam dengan nabi itu beda. Tugas imam itu hanya di bait Allah. Nabi itu tidak di bait Allah, gitu. Nabi itu menubuatkan sesuatu. Nah, nabi itu selalu bekerja bersama dengan imam. Ini selalu barengan. Nah, ini yang kalian itu tidak tahu. Bahkan Bapak nggak tahu. Zakaria itu seorang imam, bukan nabi. Harun itu imam, yang nabi itu Musa. Ini makanya saya bilang, ini banyak nggak taunya sayang. Ya, membedakan mana imam mana nabi aja sulit. Itulah.